بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia tidak akan lepas dari ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan terkadang berupa kelapangan dan kenikmatan, namun juga terkadang berupa kesempitan dan musibah. Ada manusia yang diuji dengan keburukan, dan ada pula yang diuji dengan kebaikan. Ada yang diuji dengan kesulitan, ada yang dengan kesenangan, dengan kesehatan atau dengan penyakit, dengan kekayaan atau dengan kefakiran, dan ada yang diuji dengan yang halal atau dengan yang haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada Kami." Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Dari sini kita mengetahui bahwa penyakit dan kesulitan yang dialami dalam hidup merupakan bagian dari ujian yang Allah berikan kepada hambanya, yang mana di balik ujian ini terdapat berbagai rahasia dan hikmah bagi hambanya. Berikut di antaranya. Pertama, sakit dan cobaan merupakan tanda sayang Allah kepada hambanya. Segala sesuatu yang terjadi pada manusia pasti ada hikmahnya. Seorang muslim yang menderita suatu penyakit, bisa jadi itu merupakan suatu tanda bahwa Allah inginkan kebaikan untuk dirinya. Bisa jadi ada kemaksiatan yang ia lakukan, dan Allah menegurnya dengan penyakit agar ia meninggalkan kemaksiatannya, sekaligus menggugurkan dosanya. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka dia akan diuji dengan suatu musibah." Hadis riwayat Bukhari. Seseorang yang selalu berbuat maksiat, tetapi hidupnya tampak bahagia, maka waspadalah, karena orang yang dikehendaki Allah kejelekan, ia akan dibiarkan terus bermaksiat sampai dosanya bertumpuk-tumpuk, lalu akan dibalas pada hari kiamat. Rasulullah bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan pada hamba, dia akan segerakan hukuman untuknya di dunia, dan apabila Allah kehendaki kejelekan pada hamba, dia akan mengakhirkan balasan atas dosa yang ia perbuat, hingga akan ditunaikan pada hari kiamat. Kedua, menggugurkan dosa. Ini merupakan keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan minimal bagi seorang muslim yang tertimpa musibah, sekecil apapun musibah itu, maka Allah akan menghapuskan kesalahannya. Namun apabila ia mampu bersabar dan mengharapkan pahala dari musibah yang menimpanya, maka sesungguhnya ia akan mendapatkan tambahan kebaikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim ditimpa kelelahan, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya." Rasulullah juga bersabda, "Senantiasa ujian itu menimpa mukmin dan mukminah, baik pada dirinya, anaknya maupun pada hartanya, sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak mempunyai dosa." Rasulullah juga bersabda, "Sesungguhnya Allah benar-benar akan menguji hambanya dengan penyakit, sehingga ia menghapuskan setiap dosa darinya." Hadis riwayat Al-Hakim. 3. Dijauhkan dari api neraka. Rasulullah bersabda, "Janganlah kamu mencaci penyakit demam, karena sesungguhnya dengan penyakit itu, Allah akan menghapuskan dosa-dosa anak Adam, sebagaimana tungku api menghilangkan kotoran-kotoran pada besi." Oleh karena itu, tidak boleh bagi seorang muslim mencaci penyakit yang ia derita, apalagi sampai berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagialah, sesungguhnya Rasulullah bersabda, sakit demam itu menjauhkan setiap orang mukmin dari api neraka. Keempat, jalan menuju surga. Surga tidak bisa diperoleh melainkan dengan sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Rasulullah bersabda, surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai, dan neraka itu dikelilingi dengan berbagai macam syahwat. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, jika engkau sabar dan mencari ganjaran pada saat awal tertimpa musibah,
maka aku tidak meridhoi pahala bagimu selain surga. Maksud hadis ini, apabila seorang hamba ridho dengan musibah yang menimpanya, maka Allah ridho memberikan pahala kepadanya dengan surga. Semoga setiap muslim menyadari bahwa sakit dan cobaan adalah wasilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih husnul khotimah, sehingga ia akan mendapatkan curahan rahmat Allah di akhirat kelak.